بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tahu aku kama tompa serbatang ku neka hadere ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita akan mengkaji ayat demi ayat di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai motivasi buat kita semuanya agar jangan sampai kita menjadikan Quran ini hanya sebagai bahan pajangan saja, hanya sekedar tumpukan buku di atas buku tanpa kita pernah mau menyentuhnya, tanpa kita mau pernah membacanya. Sebab zaman rahmatullah telah banyak yang kita sebutkan ayat demi ayat maupun hadis yang menunjukkan keutamaan dan kebaikan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran. Dan di antara manfaatnya Quran zaman rahmatullah yang disebutkan oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, perbanyak membaca, perbanyak mentartilkan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nasaba antuh rupa tawah, orang yang senantiasa merutinkan membaca Quran, maka kelak pada hari kiamat tak kala tidak ada seorang yang bisa menolongnya. Jadi hari kiamat itu setiap orang bertanggung jawab dengan amalan yang telah mereka lakukan di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum, punania ki anggaukan panggaukan baji annari dinoa, maka balasannya juga kebaikan zaman rahmatullah. Wa in asatum falaha, na punnania ki anggaukan panggaukan kodi annari dinoa, kita melakukan kejahatan, keburukan, tidak mau salat, tidak mau membaca Quran, tafadhal. Tapi ketahuilah, setiap amalan kebaikan dan keburukan ada konsekuensinya, ada balasan-balasannya, ada hitung-hitungannya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sebab bacaan Quran ini akan datang pada hari kiamat. Tak kala orang tua kita tidak bisa menyelamatkan kita, tak kala suami kita tidak bisa menyelamatkan kita, tak kala istri kita tidak bisa menyelamatkan kita. Semuanya yang di dunia ini, yang pernah dekat dengan kita, yang pernah kita menyayanginya, mencintainya sepenuh hati, berkorban deminya, namun tidak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan datang memberikan syafaat, penolong zaman rahmatullah bagi orang yang senantiasa membacanya di malam, siang, sore harinya. Fahani allana, maka beruntunglah orang-orang yang mau menyentuh Quran, membuka mushaf Al-Qurannya lembar demi lembar, dia mentadabburi, memahami dan berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Zaman rahmatullah, kita masih pembahasan di surah An-Nas, dan saya sudah tekankan kemarin di antara keutamaan surah An-Nas ini, dan kita sudah singgung kemarin, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim, begitu pula dengan riwayat imam-imam hadis yang lainnya, adalah Nabi SAW pernah disihir, dan yang menyihir beliau adalah orang Yahudi. Para ulama mengatakan orang Yahudi ini memang suka berinteraksi dengan sihir. Itu dari sejak zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya orang yang suka memperdagangkan sihir itu adalah warisannya orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi ini itu suka mempelajari sihir. Jadi ketahuilah zaman rahmatullah, sihir ini karakternya adalah sebuah keburukan. Dan tidak ada orang yang mempelajari ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu santet, guna-guna dan sebagainya, kecuali mereka adalah orang-orang penjahat.
Sampai-sampai zaman rahmatullah, sihir dengan sulap ini beda-beda tipis. Jadi jangan tertipu. Kebanyakannya orang-orang yang menggunakan sulap yang tingkat tinggi, yang mampu memanipulasi pandangan manusia, imma dia menggunakan trik, imma dia menggunakan bantuan jin. Satu ketika, saya lupa khalifah siapa, diantaranya mungkin Umar. Satu ketika, ada orang yang bermain sulap dan sihir di depannya, apakah Umar atau sahabat yang lainnya. Maka kemudian dikatakan orang ini orang hebat. Orang yang mampu menyulap sesuatu yang mungkin orang biasa tidak bisa melakukannya. Kemudian sahabat ini menghunuskan pedangnya dan kemudian menebas orang tersebut. Kata sahabat ini, kalau dia hebat, dia akan menyatukan kembali badannya dan dia akan kembali hidup. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, tukang sihir di zamannya sahabat itu dipenggal lehernya. Karena kenapa? Mudarat yang mereka timbulkan sama dengan membunuh secara langsung. Dan sihir itu zaman rahmatullah, sebagaimana yang diriwayatkan di Imam Bukhari dalam kitab hadisnya, adalah Nabi SAW suatu ketika Lubaid ibn al-A'sam ini tokoh Yahudi. Jadi dia dikenal dengan tukang sihir. Dia kemudian meminta seorang anak yang sering melayani Nabi SAW untuk mengambil sisirnya Nabi dan mengambil beberapa helai rambutnya Nabi SAW. Yang kata para ulama, di antara sihir yang paling kuat pengaruhnya kepada manusia yang disihir adalah dengan menggunakan sesuatu yang digunakan orang tersebut. Inilah yang namanya buhul. Jadi memang zaman rahmatullah, kita sering menghadapi kasus orang yang sering merasakan sihir, santet guna-guna. Yang paling kuat di antara perkara tersebut adalah buhul, yaitu mengaitkan sesuatu yang berasal dari tubuh kita, kemudian diberikan jampi-jampi dan bacaan yang syaitan kemudian menguatkan sihir tersebut. Akhirnya apa? Zaman rahmatullah, Nabi SAW merasakan efek sihir tersebut. Di mana efek sihir tersebut disebutkan dalam riwayat Bukhari, seolah-olah Nabi SAW sudah mengerjakan sesuatu padahal beliau belum melakukan sesuatu tersebut. Seolah-olah Nabi SAW sudah bersetubuh dengan istrinya padahal beliau tidak menyentuh istrinya. Artinya apa? Zaman rahmatullah, kebanyakan ilmu sihir atau santet guna-guna yang menimpa seseorang itu dikhayalkan seolah-olah dia melakukan sesuatu. Atau kalau kita sering lihat ini, orang-orang yang kena sihir santet itu suka melamun. Makanya yang suka melamun zaman rahmatullah, daripada anda melamun yang tidak-tidak, mending membaca Quran. Daripada anda tidak ada kegiatan, pusing mau melakukan apa, maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah surah An-Nas, maka setelah turunnya surah An-Nas ini, maka beliau Nabi SAW tidak pernah meninggalkan bacaan surah An-Nas sebelum beliau tidur. Jadi inilah pentingnya zaman rahmatullah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi SAW sebelum beliau beranjak ke tempat tidurnya, sebelum beliau tidur menaiki tempat pembaringannya, beliau mengumpulkan kedua tangannya seperti ini, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas 3 kali, kemudian beliau tiupkan kedua telapak tangannya dan membasuh semua tubuhnya yang bisa beliau basuh. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana membentengi diri kita dari berbagai macam musibah, terutama sihir zaman rahmatullah. Kalau Nabi tak saja masih kuat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan kuatnya ibadah beliau, bersamaan kuatnya zikir beliau, bersamaan kuatnya bacaan Quran beliau. Beliau adalah manusia yang paling termulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bersamaan dengan itu beliau masih menekankan, bahkan melakukan amalan tersebut. Kenapa kita ini seolah-olah tidak butuh perlindungan Allah? Kita seolah-olah sudah hebat, kita seolah-olah tidak butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi SAW seperti ini,
maka dia rentan terkena sihir. Kenapa jamaah rahmatullah? Sebab ketika kalau kita sudah tidur, maka tidak ada yang bisa menolong kita. Ketika kita sudah berada di pembaringan kita, sudah kehilangan akal sehat kita, sudah kita tidak bisa melakukan apapun itu, aktivitas apapun itu, maka disitulah kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah rahmatullah, silakan dilihat Qur'annya dalam surah Nas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita semuanya bahwasanya syaitan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kita mati dalam keadaan kekufuran. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, kata iblis di hadapan Allah, maka sungguh saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyesatkan anak Adam sampai mereka tersesat dari jalanmu yang lurus. Artinya apa jamaah rahmatullah? Tujuan syaitan berada di dunia ini dan diberi tangguh umurnya sampai datangnya hari kiamat adalah untuk menyesatkan kita semuanya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus tersebut. Sehingga jamaah rahmatullah, para ulama kemudian menjelaskan dan menafsirkan ayat ini. Tidak akan mungkin seorang hamba itu mengetahui jalan lurus kecuali dia belajar. Tidak akan mungkin jamaah rahmatullah kita mengetahui jalannya Allah yang lurus ini kecuali kita membuka Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga inilah tercelanya orang yang tidak mau belajar agama, malas mempelajari agama, mencukupkan dirinya dengan ilmu yang dia miliki. Itu pun kalau ilmunya baik. Kadang kita kalau ditanya, dari mana kalian mendapatkan pelajaran agama? Kebanyakan mungkin di antara kita mengatakan, saya mendapatkan pelajaran agama nanti waktu SD yang sudah puluhan tahun. Itu pun kadang pelajaran agama kita sering bolos. Dari situ jamaah rahmatullah, belum lagi bacaan solat kita keliru, belum lagi solat kita keliru, cara wudu kita keliru. Inilah pentingnya jamaah rahmatullah. Dikatakan Islam ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Jadi tenak kuliah topi tikana-kanai dalam agama ini. Tidak boleh orang piti olo-oloi dalam agama ini. Agama ini dibangun di atas Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan hari ini jamaah rahmatullah, banyak manusia yang berkedok agama, dukung berkedok agama untuk menipu kaum manusia, untuk mengambil harta mereka. Sebagaimana yang baru-baru ini viral. Ya, ada dukun, katakanlah dukun yang berkedok agama, berkedok ruqyah. Kemudian datanglah kepada mereka orang-orang sakitnya kaum muslimin, orang-orang yang sudah putus asa berobat. Ketahuilah kata para ulama, di antara hikmah kenapa Nabi SAW terkena sihir, dan beliau sangat merasakan kuat sihir tersebut, dan beliau bersabar mengajarkan kepada kita semuanya, kalau sakit jangan putus asa. Kalau anda sakit, mungkin anda sudah berobat, habis uangku Ustaz berobat, saya jual mobil saya Ustaz, saya jual rumah saya Ustaz, sampai saya berpisah dengan istri saya, istri saya meninggalkan saya Ustaz, saya sudah putus asa ya Ustaz, saya harus lakukan apa? Hati-hati jamaah rahmatullah, terkadang memang ujian sakit menghilangkan akal sehat kita, sehingga kita berputus asa dari rahmat Allah, mendatangi dukun kemudian berobat. Hati-hati jamaah rahmatullah. Saya punya teman, dia seorang ustaz juga yang pernah saya mengisahkan. Ketika dia dikena penyakit ain, dia langsung lumpuh layuh. Hati-hati. Makanya jamaah rahmatullah, jangan orang pernah merasa aman dengan makar yang ditimbulkan oleh syaitan. Salah satu ya penyakit yang sangat kuat yang bisa menghancurkan seorang hamba, bahkan bisa mematikan kata para ulama, adalah hasadnya manusia dengan manusia yang lainnya.
Makanya zaman rahmatullah, saya ingin nasihatkan kepada kita semuanya, hati-hati penyakit hasad. Hasad itu membinasakan Anda dan membinasakan orang lain. Karena ketika orang hasad, maka dia memunculkan di dalam dirinya amarah, menimbulkan di dalam dirinya kebencian, tidak suka. Seolah-olah kita ingin membunuh orang tersebut, tapi tidak bisa kita dengan tikaman. Kita tidak bisa dengan racun, karena pasti ditangkap ki. Maka kita melakukannya dengan apa? Menimbulkan penyakit ain dalam tubuh kita. Sehingga kadang kita melihat orang yang kita benci, itu terkena penyakit ain tersebut. Inilah pentingnya kita banyak berlindung kepada Allah. Ketahuilah zaman rahmatullah, manusia itu makhluk yang sangat lemah. Manusia itu makhluk yang sangat tidak mampu menghadapi kekuatan-kekuatan gaib yang seperti ini. Maka lihat kata para ulama, ketika Nabi SAW terkena sihir, dan itu hampir 1-2 tahunan, ana lupa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tidak beberapa hari zaman rahmatullah, Nabi merasakan sihir tersebut sangat kuat di dalam tubuh beliau. Linglung beliau, kata sebagian peruqyah, orang yang terkena sihir itu umumnya linglung dia. Linglung, tahu linglung zaman rahmatullah, suka melakukan sesuatu tapi tanpa dia sadari. Ini namanya zaman rahmatullah perangai perbuatan syaitan dalam tubuh manusia. Makanya kalau antum sering linglung, mungkin antum kurang perbanyak berzikir kepada Allah. Makanya memperbanyak zikir pagi dan petang. Jangan pernah lupakan zikir kepada Allah. Sebab antum adalah makhluk yang sangat lemah. Bagaimana syaitan berjalan dalam tubuh kita? Suatu ketika Nabi SAW itikaf di Masjid Nabawi. Kemudian sebelum masuk waktu maghrib, istrinya beliau Sofia itu mengantarkan makanan kepada Nabi SAW di malam hari tersebut sebelum maghrib. Maka ketika Sofia ingin pulang ke rumahnya, maka Nabi SAW mengantarkan Sofia untuk balik ke rumahnya di malam hari. Ketika beliau berjalan dengan Sofia, ada 2 sahabat yang berpapasan dengan Nabi SAW. Maka kemudian 2 sahabat ini mempercepat langkahnya. Maka Nabi SAW menegur 2 sahabat ini. Apa kata Nabi? Ala rislikuma innaha Sofia. Pelan-pelan saja berjalan, tidak usah cepat-cepat. Sesungguhnya di samping saya adalah Sofia, istri saya. Karena dahulu orang tidak ada lampunan. Jadi kalau misalnya kita berpapasan dengan teman di malam hari, itu hanya bayangan saja. Kita tidak tahu siapa di sampingnya si fulan. Maka Nabi SAW ingin meluruskan, jangan sampai sahabat ini curiga, oh ternyata Nabi berjalan dengan wanita lainnya. Maka Nabi SAW langsung menegurnya, ala rislikuma innaha Sofia. Pelan-pelan saja jalan, sesungguhnya wanita di samping saya adalah Sofia. Maka 2 sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Saya takut, saya khawatir syaitan menancapkan di dalam dirimu, di dalam hatimu, prasangka yang buruk terhadapku dan wanita ini, yaitu istri saya. Artinya apa? Zaman rahmatullah, peruqyah, ya banyak teman-teman yang meruqyah. Banyaknya sihir yang kuat dalam tubuh manusia karena rusaknya hati. Dalam perkara akidah, dalam perkara menerima takdir Allah. Umumnya zaman rahmatullah, sihir itu semakin kuat dalam tubuh manusia karena hati yang rusak. Hati yang tidak menerima takdir Allah. Khususnya ketika kita ditimpa musibah. Kita mungkin bertanya, kenapa saya ditimpa musibah seperti ini? Kenapa saya sakit tidak pernah kunjung sembuh? Saya sudah mendatangi dokter ini. Muncul dalam tubuh kita prasangka buruk. Muncul di dalam diri kita tidak menerima takdir Allah. Allah tidak adil kepada saya. Saya sudah rajin sholat. Ngapa aku garing kamen? Saya sudah begini, sudah rajin bersedekah. Saya asam urat, sakit-sakit perlu bersandar. Saya begini, saya begitu. Demikianlah zaman rahmatullah. Ingat zaman rahmatullah. Inna fil jasad mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, bajiki, dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan zikir kepada Allah, dipenuhi dengan menerima takdir ketetapan Allah, saluhat jasadu kullu. Maka orang yang hatinya baik, hatinya bersih, maka dia akan sehat. Wa idza
fasadal jasadu kullu. Punania ki sumpah dan geringi atinta. Mana rajin ki sambayang mingka nangai rota sa jiwata. Selalu merasa marah, selalu galau, selalu merasa hasad kepada orang lain, tidak pernah menerima takdir ketetapan Allah, maka muncul penyakit itu. Dan syaitan suka hati yang di dalam hati tersebut dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan benci, dipenuhi dengan hasad. Demi Allah, zaman rahmatullah, syaitan semakin kuat dalam diri antum, manakala antum tidak bisa membenahi diri-diri antum. Maka ketika kita ditimpa musibah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Coba lihat Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Dikisahkan Nabi Ayyub itu bertahun-tahun penyakitnya. Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Habis semua hartanya, istrinya meninggalkannya, tubuhnya melepuh membusuk. Tidak ada orang yang berani mendekati Nabi Ayyub karena tidak tahan dengan baunya. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan Nabi Ayyub, dosa apa nyonapare Nabi Ayyub nanti disare penyakit kammenjeng sagangkareng Allah Ta'ala. Coba lihat zaman rahmatullah. Itu perkataan yang sangat menyakitkan Nabi Ayyub. Dosa apa yang diberi, dosa apa yang dia lakukan, sehingga Ayyub Allah timpakan penyakit yang belum pernah diderita oleh manusia, membusuk tubuhnya. Coba lihat zaman rahmatullah. Tetapi Ayyub hanya bisa bersabar. Sebab Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam tahu semua ujian datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman rahmatullah, orang beriman itu jangan cuma takdir baik yang diimani. Kan begitu. Di antara manusia keimanannya ini luar biasa. Kalau diberi nikmat, masya Allah, rajin sambayang, rajin bersedekah. Dia pun merasa dia dimuliakan oleh Allah. Dia pun merasa diberkahi oleh Allah. Tapi diuji dengan takdir yang buruk, dipersempit rezekinya, diberikan penyakit. Apakah di dirinya sendiri, istrinya maupun anaknya tidak berhenti diberikan penyakit. Dikurangi kadar rezekinya, diberikan sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka dia pun berkeluh kesah. Dia pun tidak menerima takdir tersebut. Maka keimanan yang seperti ini tidak benar zaman rahmatullah. Keimanan yang benar berkaitan dengan takdir adalah kita beriman kepada takdir yang baik dan kita beriman kepada takdir yang buruk. Ketika ada nikmat, kita pun bersyukur dengan nikmat tersebut dan menggunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Punania kenggapa proyek jai bersedekah, kibagi-bagi doita zaman rahmatullah. Jangan memperkaya diri sendiri. Kita berbagi karena berbagi itu indah. Punania kisumpah dan diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak senangi, maka bersabar ki. Karena syukur dan sabar semuanya memberikan kebaikan bagi orang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam nakana ajaban lil amril mu'min. Sungguh sangat mengherankan urusannya orang beriman itu. Inna amrahu kullah khair. Semuanya urusannya itu baik. In asabathu sarra sabara fakana khair lahum. Syakara fakana khair lahum. Apabila dia ditimpa dengan sebuah nikmat, sebuah sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka dia pun pandai bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khair lahu. Dan apabila dia ditimpa dengan musibah yang tidak dia sukai, yang dia benci, yang dia tidak ridho, tapi dia bisa bersabar dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu. Maka sabar itu adalah merupakan kebaikan untuknya. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, sabar itu bukan sesuatu yang sabar amat deh. Kan biasa begitu. Kadang kalau ditimpa musibah, kita sudah berusaha aitena mau pangurukan, sabar amat saja. Bukan seperti itu zaman rahmatullah. Sabar itu ketika pertama kali datang musibah. Inna sabara inda sodamatil ula. Dikatakan sabar itu ketika hantaman musibah yang pertama kali datang. Maka kita bisa bersabar dengan musibah tersebut dan mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Coba lihat kalimat ini. Kalimat ini sangat agung. Kalimat ini adalah kalimat tauhid yang paling tinggi. Kalimat yang kalau kita mengatakannya, kalimat istirja, maka Allah akan ganti yang lebih terbaik. Apa kalimat itu? Sesungguhnya kita ini hanya datang dari Allah. Kita nang ngilalanna kalenta. Apapun musibah yang kita ditimpakan, innalillah. Kita ini datang dari Allah. Tubuh kita, nyawa kita, istri kita, anak kita, harta kita, semuanya datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau hilang, kalau mati,
lalu semuanya lenyap, kembalinya kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah rahmatullah, antum lihat di surah An-Nas 3 ayat, qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad, saya berlindung kepada Rabbnya manusia. Jadi jangan pernah berlindung kepada manusia, sebab manusia itu makhluk yang lemah. Sehebat apapun bodyguard yang kita miliki, pasti atin retonji. Bodyguard itu memiliki kelemahan sama dengan kita. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Kita memang benar-benar zaman rahmatullah, manusia itu makhluk lemah. Ketika dia kaya, maka dia membutuhkan bodyguard untuk menjaga kekayaannya. Ya, di antara kita ada yang menggunakan sihir untuk nakana to mangkasaraga pakalli, nakalli gibalana. Banyak zaman rahmatullah. Tidak sedikit di antara kaum muslimin rajin sambayang. Tidak sedikit di antara kaum muslimin pinsiapai naik haji, rajin selakana, mingka suka bermain dukun. Tidak sedikit, pejabatkah, orang kaya kah? Saya pernah punya teman, dia kisahkan kisahnya. Dia orang kaya, dia mengatakan, Ustaz, saya dahulu itu suka bermain dukun. Sudah pindah tempat sini, tempat sana. Untuk apa? Untuk bagaimana kaya menjadi lebih kaya. Inilah zaman rahmatullah. Betapa rapuhnya manusia, dan perkara gaib tidak bisa dihilangkan dari manusia. Tidak bisa zaman rahmatullah. Antum berusaha menghilangkan dirinya antum dari hal-hal yang gaib, tidak bisa. Karena perkara gaib dengan dunia itu beda-beda tipis. Kita senantiasa bergulat dengan perkara-perkara gaib. Jangankan hal-hal mistik, kegiatan sehari saja antum, mulai dari makan, mulai dari masuk rumah, mulai menyetubuhi istri, masuk WC, syaitan senantiasa bersama dengan antum semuanya. Lihat zaman rahmatullah. Dan syaitan itu kata Nabi SAW, inna syaitan yajri, sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia, dia ikut di aliran darah tubuh manusia. Makanya sebagian para ulama mengatakan salah satu pengobatan sihir santet adalah dengan bekam. Nabi SAW menyebutkan tentang bekam. Tadawu ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah, karena sebaik-baik obat yang kalian gunakan adalah al-hijamah, yaitu dengan bekam. Dan bekam ini zaman rahmatullah, kata Ibnu Qayyim, 10 perkara yang wajib dikeluarkan dari tubuh manusia. Dan salah satu perkara tersebut adalah darah yang mengumpal. Darah istilahnya, darah yang istilahnya ampasnya, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, dan tidak ada yang bisa mengeluarkannya melalui lubang kemaluan maupun dubur. Tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan irisan syartatul mihjam, kecuali dengan irisan bekam zaman rahmatullah. Bahkan bekam ini setelah diteliti, manfaat untuk kesehatan itu sangat banyak, khususnya orang yang bertekanan darah tinggi. Jadi rajin-rajin ke bekam. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, hampir semua penyakit yang kita derita itu karena penyumbatan aliran darah yang tidak sehat. Makanya kadang orang stroke, kadang orang ginjal, kadang orang jantung koloner, karena tidak lancar aliran darah. Dan untuk membuatnya lancar adalah mengeluarkan semua perkara yang menghambatnya, yaitu diantaranya adalah sel-sel darah mati yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Maka berbekam zaman rahmatullah. Taib, antum perhatikan dalam surah Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakan kepada mereka Muhammad, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, begitu pula raja manusia. Ilahin nas, dan sesembahan manusia. Kata para ulama, bahwasanya 3 ayat ini mentakrirkan 3 tauhid yang banyak disebutkan oleh para ulama kita. Dari tauhid itu zaman rahmatullah, apa artinya tauhid? Adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Itu namanya tauhid. Nikana tauhid, kalau kita mentauhidkan Allah, adalah mengesahkan Allah dalam semua ibadah yang kita lakukan. Sehingga tidak dikatakan orang bertauhid manakala dia memalingkan di antara ibadah yang Allah perintahkan dalam Quran, begitu pula yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Dan saya akan rinci, ketahuilah zaman rahmatullah, tidak dikatakan orang berdoa sampai di dalam doanya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab ada orang berdoa ke kuburan. Sebab ada orang berdoa kepada tempat-tempat keramat. Sebab ada orang berdoa kepada wali-wali tertentu. Tidak boleh zaman rahmatullah. Ini termasuk kesyirikan. Mana lapo-lapo kibawata. Ni mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Namun apa yang kita lakukan ini adalah syirik, maka tidak terima kareng Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati zaman rahmatullah. Kesyirikan umat terdahulu adalah mereka memalingkan doa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggal di atas kesyirikan, maka tidak pengurukan. Orang yang meninggal di atas kesyirikan tidak akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggal di atas kesyirikan, mereka kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah keluar dari neraka. Inilah kalau kita melihat sejarah mengapa Nabi SAW sangat menekankan dakwah tauhid kepada umatnya. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Tidak usah banyak kajian tematik. Masih banyak kitab-kitab para ulama yang kita harus bedah. Menyibukkan diri dengan kajian tematik, kata para ulama, agama ini harus kuat dasarnya supaya kita selamat semuanya. Dan salah satu kajian yang harus dikaji adalah kajian tauhid. Bagaimana mengenal peribadatan kepada Allah dengan benar. Bagaimana yang namanya bentuk kesyirikan. Masih banyak kesyirikan yang kita lakukan yang tanpa kita sadari. Inilah pentingnya zaman rahmatullah kajian kitab. Dibahas kajian kitab. Bukan kajian tematik yang terlalu banyak, cerita-cerita yang tidak jelas. Maka belajar tauhid zaman rahmatullah di kitab-kitab para ulama. Mau 1-2 orang, mau 3 orang, dengan alasan ingin banyak orang yang ikut. Tidak zaman rahmatullah. Kebaikan buat antum diri sendiri. Kalau antum ingin baik, maka pelajari agama ini. Tafsir ini zaman rahmatullah sangat banyak ini kita bisa kaji dalam ayat-ayat Quran. Begitu pula kita belum membaca kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab usul. Masih banyak ilmu yang kita ketinggalan. Dan harus kebaikan itu jangan diperlambat. Punania kisumpadeng aku tukutu pilajar, maka tidak kebajikan. Jadi kebaikan seorang muslim itu adalah manakala dia bersemangat belajar, terus belajar. Karena dengan belajar memotivasi kita untuk semakin beribadah kepada Allah dengan baik, berakidah dengan baik, bermuamalah dengan baik, tentunya dibangun di atas Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, zaman rahmatullah. Qul a'udzu birabbin nas ini adalah tauhid rububiyah. Jadi ayat yang pertama dalam surah Nas ini adalah merupakan tauhid rububiyah yang menyebutkan adalah katakan kepada mereka Muhammad, saya berlindung kepada Rabb-nya manusia. Ini kita sudah bahas. Rabb ini maknanya sangat luas. Di antaranya adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq dan seterusnya dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, orang kafir itu kalau ditanya siapa Tuhanmu pasti dia mengatakan Allah. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka ditanya siapa Tuhanmu, mereka menjawab Allah. Bersamaan dengan itu mereka tidak dikatakan beriman kepada Allah sebab hanya sekedar pengakuan, kita mengaku. Tapi memalingkan ibadah selain daripada Allah tidak dikatakan orang sempurna keimanannya. Kemudian balikin nas adalah tauhid asma wa sifat. Ilahin nas adalah tauhid uluhiyah. Sehingga penjelasan 3 tauhid. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perkara nama dan sifatnya. Dalam perkara nama dan sifat. Kemudian ilahin nas, mengesahkan Allah dalam perkara penyembahan, peribadatan. La ma'budin bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat zaman rahmatullah, peribadatan kita tidak akan pernah diterima kecuali memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, dikatakan kita beribadah kepada Allah manakala kita ikhlas. Jadi zaman rahmatullah, jangan pernah lakukan amalan apapun itu kecuali amalan itu kita bangun di atas keikhlasan.
Nasaba anturupa tauwa. Manusia yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka adalah mereka yang berbuat kebaikan tapi tidak ikhlas. Jadi punanya kesumpadeng akul yang cakoi amalanta kicakuan yang amalanta. Kecuali ibadah-ibadah zahir seperti sholat di waktu, tidak mungkin sembunyi atau pakai jas hujan supaya tidak dikenali, tidak mungkin. Ada memang ibadah-ibadah yang harus nampak seperti kurban, haji, umroh dan sebagainya. Tapi ibadah yang dianjurkan sembunyi-sembunyi, bersedekah, qiyamul lail, berpuasa. Kalau bisa kita tidak ceritakan, jangan ceritakan. Betul-betul kita sembunyikan ibadah tersebut. Tidak ada yang mengetahui kita berpuasa. Tidak ada yang mengetahui kita bersedekah. Tidak ada yang mengetahui kita melaksanakan qiyamul lail kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sendiri. Inilah hebatnya orang yang berbuat ikhlas. Ikhlas ke zaman rahmatullah. Kemudian yang kedua, dikatakan ibadah tersebut nanti diterima Allah manakala ibadah tersebut mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat contohnya ibadah yang digaukan. Ada contohnya zaman rahmatullah. Baik, saya singkat zaman rahmatullah. Kemudian dari apa kita berlindung adalah min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang suka membisikkan di dalam hati kita perkara-perkara keburukan. Makanya zaman rahmatullah, kalau berumah tangga jangan banyak berburuk sangka kepada pasangan kita. Terkadang cekcok itu ada di tengah-tengah kita karena kita berburuk sangka. Seperti sahabat ini yang ditegur oleh Nabi, jangan terlalu cepat-cepat dalammu, jangan kau malu. Sebab yang di sampingku adalah Sofia, istri saya sendiri. Kenapa zaman rahmatullah? Karena jangan sampai kita berburuk sangka kepada istri kita, buruk sangka kepada suami kita, berburuk sangka kepada teman kita. Yang ngapain jo pulang, tidak nak tegur padahal ketemu kita tadi. Boleh jadi zaman rahmatullah banyak pusingnya, banyak utangnya sehingga tidak menegur ki. Kadang memang kita berjumpa seperti di pasar, kadang kita berpapasan, tapi kita tidak melihatnya, memang benar. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, karena pada saat itu mata kita melihat, namun yang di sini terlalu banyak yang dilihat, kami mina di Bali. Apalagi cerita kalau di pasar, catatan yang mau dibelanja itu hilang. Yang dibeli adalah keperluan pribadinya. Itu memang perempuan seperti itu. Ya. Jadi memang istri itu memang luar biasa zaman rahmatullah. Butuh kesabaran. Dan ingat zaman rahmatullah, syaitan itu akan senantiasa menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Karena kenapa? Ibadah yang paling terlama, ibadah yang paling banyak pahalanya adalah ibadah suami istri dalam rumah. Makanya hati-hati ya orang yang berumah tangga. Perbanyak bersabar menerima kekurangan pasangan masing-masing. Hilangkan buruk sangka. Perbanyak kita menerima kekurangan. Karena pasangan kita tidak ada yang sempurna. Istri kita bukan bidadari, sementara Anda bukan malaikat. Jangan pernah menuntut kesempurnaan. Sebab di dunia tidak ada kesempurnaan. Semuanya ada cacatnya. Zaman rahmatullah. Mustahil. Kalau misalnya kita tidak mau berteman karena si fulan mungkin begini-begini. Tidak ada teman yang sempurna. Kalau mau kita sendiri di hutan, maka saya tinggal. Coba lihat zaman rahmatullah. Mengajarkan kepada kita semuanya agar jangan kita memupuk benih kebencian. Perbanyak memberi maaf. Agar kita tidak memupuk dalam diri kita kemarahan, tidak menerima dan segala sesuatunya sifat penyakit hati. Taib zaman rahmatullah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ini suka membisikkan dalam diri kita. Makanya kadang ada ibu membunuh anaknya, kadang ada bapak memperkosa anaknya, kadang banyak orang melakukan kejahatan. Ketika diinterogasi polisi, kenapa kau melakukan demikian? Dia mengatakan ada yang membisikkan saya. Karena mungkin nafsu sudah juga dihubung-hubung, kemarahan sudah dihubung-hubung, ditambah dengan syaitan yang membisikkan di telinga, di hati kita untuk berbuat kejahatan. Minal jinnati yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan bisikan keburukan ada dua. Datang dari jin dan datang dari manusia. Makanya datang dari manusia teman yang buruk. Oleh karenanya zaman rahmatullah, jangan pernah berteman dengan tukang gibah. Pasti jadi tukang gibah gitu. Jangan pernah berteman dengan orang yang suka berkelahi, karena akan menjadi temperamenki juga. Jangan pernah berteman dengan teman yang buruk, malas beribadah, malas melaksanakan solat. Apatah lagi pakai lurus dengan painung, pasti akan rusak. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan temannya.
Jadi punania ki sumpah dengan ero ajari manusia yang baik, maka cari teman yang baik. Teman yang soleh, yang suka menasihati kita, yang suka mengingatkan kita, yang suka kita saling bahu-membahu dalam kebaikan zaman rahmat Allah. Dan yang terakhir zaman rahmat Allah, sebelum kita menutup, ketahuilah makar yang terbesar syaitan untuk anak Adam adalah menjadikan keburukan seolah-olah kebaikan, dan kebaikan itu seolah-olah keburukan. Inilah makar syaitan yang paling besar yang terjadi di tengah-tengah kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya. Ala unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah saya sampaikan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Alladzina orang-orang yang melakukan amalan yang dia sangka amalannya itu baik. Hati-hati. Ketika kita melakukan sebuah amalan yang kita sangka itu baik, tapi tidak ada sumber pendalilannya, jangan sampai kita tertipu dengan syaitan tersebut. Seperti halnya zaman rahmatullah mendatangi dukun. Apalagi dukun ini bersorban. Apalagi dukun ini berkedok padepokan. Berkedok pesantren. Hati-hati zaman rahmatullah. Jangan sampai kita tertipu. Kita sudah menganggap apa yang mereka lakukan di atas kebenaran. Namun apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Ritual-ritual amalan syaitaniyah. Sebuah amalan yang kalau kita lakukan, kita pun terjatuh dalam kebinasaan. Inilah zaman rahmatullah, sedikit pembahasan kita berkaitan dengan surah An-Nas. Dan hendaknya manusia, orang beriman itu memperbanyak membaca 3 kul. Qul huwallahu ahad, al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, agar mereka terlindung dari semua pengaruh-pengaruh buruk, kejahatan-kejahatan dari jin dan manusia. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini, sihir dan santet guna-guna itu masih berjalan di tengah-tengah manusia. Sebab syaitan belum mati. Iblis belum mati zaman rahmatullah, dan dia akan senantiasa menghancurkan manusia dari sisi-sisi keburukan tersebut. Demikianlah zaman rahmatullah, apa yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.